Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Dalam video ini saya, Ati Inayah, dan teman-teman saya, Fatia Rahmah, Intan Dina Aufilia, dan Muhammad Nabil Rizkillah akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hakikat Metode dan Isi Kurikulum Pendidikan dalam FPI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Alfa Nur Ain, MPDI, Program Pendidikan PAI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Unsik Wonosobo. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang masalah. Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan esensi manusia. Jika manusia tidak memiliki pendidikan yang baik, maka ia tidak akan dapat berkreasi, berinovasi, dan melangsungkan kehidupannya dengan baik. Oleh karena itu, peranan manusia sebagai khalifah memiliki kewajiban untuk memenuhi atau menempuh pendidikan sepanjang hayat. Dalam proses pendidikan ada beberapa komponen yang harus menjadi prioritas agar berlangsungnya pendidikan dengan baik. Di antaranya adalah pendidik, anak didik dan kurikulum. Dan bagi orang-orang yang bergelut dalam dunia pendidikan, istilah kurikulum bukanlah istilah asing, karena kurikulum bagian dari dunia pendidikan. Berhasil atau tidaknya suatu pendidikan tidak terlepas dari sebuah kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua pembahasan. Yang A itu adalah metode penelitian. Yang pertama ada pengertian tentang kurikulum. Kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu cure, yang berarti berlari. Jadi kata kurikulum itu dihubungkan dengan kurir, yang menjadi penghubung dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Guna apa? Dimana itu ia harus menempuh jarak untuk menyampaikan tujuan. Seperti itu. Dan yang kedua disebutkan sebagai pengertian filsafat pendidikan Islam. Jadi filsafat itu berasal dari bahasa Yunani pula dan berasal dari dua kata. Yang pertama itu adalah philein yang berarti cinta. Yang kedua adalah sophos yang berarti hikmah. Dan secara eksplisit itu Jalaluddin menyebutkan bahwasanya filsafat pendidikan Islam itu berarti suatu gagasan atau sebagai gagasan tentang pelaksanaan pendidikan Islam yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam atau penerapan tentang suatu pemikiran filosofis tentang pendidikan Islam yang diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Seperti itu. Dan yang kedua itu ada hasil dan penelitian. Yang pertama itu historis kurikulum pendidikan Islam. Menurut Armai Arif, itu dalam perkembangan sejarah kurikulum itu terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama itu adalah masa klasik, yang kedua adalah masa pertengahan, dan yang ketiga adalah masa modern. Di mana pada masa klasik itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu disebut dengan masa klasik. Mengapa demikian? Karena materi pendidikan pada masa ini itu tidak terlepas dari masalah pembinaan dan pemantapan umat serta pembinaan kerukunan suatu umat. Pada masa pertengahan kita dapat melihat pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, khususnya itu pada masa pemerintahan Harun al-Rashid. Dan untuk masa modern yaitu kurikulum dewasa ini tetap mengikuti prinsip yang berlaku dalam memilih bentuk suatu kurikulum tertentu, di mana di antara prinsip itu adalah yang A ada kurikulum selain memberikan nilai keilmuan yang murni, seharusnya juga memberikan tuntunan terhadap anak didik agar mampu memanfaatkan ilmu sesuai dengan bakat dan keahliannya. Seperti itu. Yang B yaitu adalah seharusnya kurikulum Islam itu dapat mengintegrasikan ilmu yang berkaitan dengan keduniaan. Contohnya itu dapat dilihat dari sosok ulama karismatik yang bernama Abu Hanifah. Selain menjadi faqih dalam masalah agama, beliau juga merupakan seorang yang cakap dalam berdagang. Yang kedua, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Menurut Al-Syaibani, kurikulum pendidikan Islam memiliki 5 ciri-ciri. Salah satunya menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya dan kandungannya, metode-metode, alat-alat, dan tekniknya bercorak agama. Segala yang diajarkan dan diamalkan dalam lingkungan agama dan akhlak berdasarkan kepada Al-Quran, hadis, dan salafus saleh tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akhlak dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq ayat 1. Yang ketiga,
Esensi kurikulum dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Kurikulum adalah alat atau instrumen untuk mendidik peserta didik untuk mengembangkan potensi jismiyah dan ruhiyahnya, agar peserta didik mampu menuju kepada Tuhannya. Jadi, substansi pembahasan ini adalah mengenai hakikat atau dasar kurikulum dalam sudut pandang filsafat pendidikan Islam. Jika kurikulum merupakan suatu jalan atau manhaj, maka esensi kurikulum adalah Al-Quran dan hadis. 5. Kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah yang bersifat integrated dan komprehensif, serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam penyusunan kurikulum. Al-Quran dan hadis ditemukan kerangka dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan operasional penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kerangka dasar operasional yang dimaksud adalah tauhid dan perintah membaca. Tauhid sebagai kerangka dasar utama. Kurikulum harus dimantapkan sejak dari bayi dengan memperdengarkan kalimat-kalimat tauhid melalui azan dan iqamat. Azan dan iqamat merupakan materi pendidikan yang paling awal diberikan kepada seorang anak dalam transformasi dan internalisasi nilai dalam pendidikan Islam. Perintah membaca. Kerangka dasar yang kedua ini adalah perintah membaca. Perintah membaca bukan hanya membaca apa yang tertulis saja, akan tetapi membaca fenomena alam semesta ini. Kesimpulan, dengan demikian, kurikulum merupakan jalan yang dilalui untuk menuju pada sesuatu, sedangkan hakikat kurikulum dalam perspektif filsafat pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer pendidikan Islam. Dari dua sumber inilah, materi-materi pendidikan Islam digali oleh orang-orang yang kompeten dan perspektif keilmuan masing-masing. Dari penggalian yang sungguh-sungguh inilah, lahir orang-orang yang kompeten dalam ilmu, tauhid, fikih, tasawuf, astronomi, kesehatan, dan lain-lainnya. Dari sumber yang sama, namun dapat melahirkan berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Daftar pustaka Al-Quran Al-Karim, Ahmad Purtanto, Pius, dan Muhammad Dalam Al-Bari 1994, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya Arkola Ar-Rasyidin 2008, Pendidikan Islami, Bandung Cipta Pusaka Al-Syaibaini, Omar Muhammad Al-Tomi 1979, Filsafat Pendidikan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.